Pemirsa, penghadangan kegiatan diskusi yang melibatkan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali terjadi. Tanpa alasan pasti, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendadak menyegel dan mencabut izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat atau Gedung GIM di Kota Bandung sebagai lokasi acara diskusi. Betulkah hal tersebut adalah upaya sistematis menjegal Anies? Bukan karena baca pres, karena Anies bukan baca pres berlabel President's Man. Sudah bersama kami Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Mas Maman dan juga Mas Umam. Selamat malam, Mbak Raffi. Baik, semuanya sudah hadir. Pemirsa, kami informasikan bahwa kami juga sebetulnya sudah mengundang pihak dari Pemprov Jawa Barat untuk bergabung dalam diskusi ini, tapi belum bisa hadir. Oleh karena itu, Kang Maman dan juga Mas Umam, saya akan putarkan terlebih dahulu. Apa respons dari pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kejadian kemarin? Mohon dilihat secara utuh, di mana pertama adalah ada pengajuan permohonan izin. Di situ disampaikan bahwa digunakan untuk diskusi. Kemudian teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan konfirmasi apakah betul ini untuk diskusi. Benar, tidak ada politik, tidak ada. Nah, menjelang 1 hari menjelang acara, jadi hari Sabtu malam, teman-teman dari Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan saya kira juga Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh para ASN ini, di mana mereka melihat ada baliho-baliho dengan tulisan Capres Cawapres, dan sudah jelas bahwa aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye. Dan dengan demikian teman-teman ASN dari pariwisata dan kebudayaan ini hanya menegakkan aturan dengan menurunkan baliho dan memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa ternyata ini tidak diskusi, ada politiknya. Kemudian informasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pemohon meminta maaf dan ada kesalahan, dan disampaikan bahwa berarti izin kami cabut. Oke, itu penjelasan dari pejabat Gubernur Jawa Barat, Kang Maman. Jadi itu alasannya Gedung GIM disegel tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Izin yang diberikan sebelumnya adalah untuk rapat koordinasi atau untuk diskusi ya, tapi ternyata dari Pemprov Jawa Barat itu menilai adalah kegiatan politik. Apakah alasan ini bisa diterima oleh pihak Anies, Kang Maman? Iya, alasan itu sangat dibuat-buat, tidak rasional, dan tidak paham tentang arti sebuah kebebasan secara konstitusional. Saya sering banget menggunakan GIM itu sebagai acara-acara diskusi dengan nuansa apapun termasuk nuansa politik. Karena ada historical values di mana tempat itu adalah tempat di mana Bung Karno menulis pledoi tentang Indonesia Menggugat. Jadi apa yang dijadikan alasan oleh Pemprov Jawa Barat melalui Disbudpar seperti itu sebuah alasan yang tidak paham tentang pertama background tentang sejarah Gedung Indonesia Menggugat, yang kedua keputusan MK bahwa diperbolehkan tempat-tempat pemerintah termasuk kampus dijadikan diskusi, termasuk diskusi politik, apalagi sekarang belum memasuki masa kampanye. Dan yang ketiga, ada ketidakadilan bahwa di beberapa tempat misalnya ada gedung pemerintah di Arca Manik dipakai oleh salah satu pimpinan partai untuk berdiskusi. Ini tentu sangat menyakiti demokrasi kita, bahwa bagaimana mungkin kita ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, demokrasi yang kuat, demokrasi yang mencerdaskan, masih ada pola-pola yang berjiwa kerdil melarang orang lain untuk menggunakan tempat tersebut. Ini keberatan kita, Mbak Zalbi. Oke, baik. Mas Umam, kalau Anda menilai apakah alasan yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat itu masuk akal?
Iya, kalau masuk akal atau tidak, saya pikir masing-masing pihak akan mencoba untuk memberikan legitimasi terkait dengan aturan, regulasi yang ada. Tetapi bagaimanapun juga ini tidak sekali dua kali, dan ini akan memberikan justifikasi bahwa seolah ada keberpihakan di dalam konteks penyelenggaraan negara, terutama terkait dengan konteks preferensi politik dari pihak-pihak yang ada di pemerintahan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga ke depan, semua pihak harus clear. Kalau misal memang kemudian problemnya adalah di lapangan secara teknis ada muatan politik dan sebagainya, maka antara panitia dengan pemerintah daerah juga harus menjelaskan, mendiskusikan supaya kemudian tidak ada prasangka-prasangka yang tidak justified, yang tidak valid. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian sifatnya di last minute dan kemudian izin yang seharusnya diberikan ternyata kemudian tidak diberikan atau bahkan dicabut, ya itu seolah mempertebal bahwa ada intervensi kekuasaan yang menunjukkan preferensi politik tertentu. Dan bisa jadi karena memang tempatnya misalnya di Gedung Indonesia Menggugat misalnya, seolah kemudian akan memberikan legitimasi kekuatan historis bagi proses politik yang ada di dalamnya untuk melakukan gugatan terhadap kekuasaan yang ada sekarang. Nah, situasi ini supaya kemudian tidak menciptakan polarisasi dalam konteks demokrasi menjelang Pilpres 2024 harus didudukkan secara terbuka. Tidak boleh kemudian klaim-klaim secara sepihak terutama di jelang akhir kegiatan. Nah, maka baik dari panitia maupun dari pemerintah daerah harus betul-betul duduk secara terbuka supaya kemudian prasangka juga pikiran-pikiran negatif tidak kemudian menjalar menjadi bagian dari polarisasi yang sangat tidak sehat untuk demokrasi ke depan. Oke, Kang Maman, benarkah ada informasi yang kurang lengkap yang diberikan oleh penyelenggara acara diskusi ini, bahwa di awal disebutkan ini adalah acara diskusi, bukan spesifik ini adalah diskusi politik yang akan menghadirkan Baca Pres Anies Baswedan? Dari awal ketika kami meminta salah satu anggota DPRD PKB untuk meminta izin, kita sudah nyatakan bahwa ini adalah diskusi tentang perubahan. Dan kami menyatakan bahwa perubahan ini nanti siapapun narasumbernya termasuk Mas Anies, itu tentu punya hak untuk terus digelar diskusi ini. Jadi tidak ada alasan atau dianggap tidak sempurna karena di samping kami menyatakan dengan prosedural yang resmi lewat surat dan lewat telepon, kami pun melakukan semacam di media-media sosial termasuk juga kita memberikan informasi secara personal tentang diskusi-diskusi ini, sesuatu yang tidak perlu ditakutkan oleh siapapun, diskusi yang normal, diskusi yang penting bagi Indonesia ke depan. Kalau alasannya adalah ini adalah soal aturan pemilu, aturan masa kampanye, kampanye yang belum dimulai, dan dari pihak Anda bagaimana menanggapi ini, Kang Maman? Ya, ini justru karena belum kampanye, kita kan nggak kampanye, kita kan diskusi. Hari ini kita perlu melakukan edukasi di tengah masyarakat tentang arti sebuah perubahan, tentang seorang pemimpin. Kita tidak mau memilih seperti memilih kucing dalam karung. Inilah saatnya para calon-calon presiden, wakil presiden ini terus berkeliling di tengah masyarakat. Biarkan masyarakat untuk nanti memperlihatkan ide gagasan apa yang ditawarkan oleh calon presiden dan wakil presiden ini. Baru nanti ketika kita sudah masuk di kampanye resmi di bulan November, barulah di sini kita akan ngomong soal program yang memastikan rakyat memilih atau tidak. Ini kan semacam persiapan kita menuju kampanye resmi dengan cara menggelar diskusi. Jadi jangan ada upaya alasan administratif yang normatif. Kita butuh demokrasi yang sehat. Dan juga kenapa harus last minute penyegelannya, seperti yang terjadi ketika Mas Anies bikin acara senam di Bekasi, tiba-tiba langsung tidak diberi izin. Biar terus menerus secara sistematis penjegalan ini, masyarakat jadi tahu ada apa sebenarnya dengan kekuasaan ini sehingga takut dengan kata perubahan, takut dengan alternatif pemimpin-pemimpin baru yang akan tampil memajukan Indonesia. Kang Maman, kenapa Anda sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah upaya yang sistematis terhadap Anies? Karena bukan kali pertama. Jadi ketika kami mendiskusikan bahwa ini penting,
Karena hari itu jadwal Mas Amin di samping di Bandung itu akan hadir di Jatiwangi, lalu ke Malang, seperti itu kita udah mempersiapkan temanya. Kita tidak ingin calon presiden datang cuma jalan-jalan, cuma senam, cuma hadir ini, tetapi lebih kepada itu ada semacam dialog dengan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan, kelompok-kelompok milenial dan relawan, sehingga ketika terus-menerus upaya penjagalan Rasma Anies di Bekasi, di Aceh, di Riau, di mana di beberapa tempat itu kami melihat oh ini sistematis banget gitu ya. Padahal seperti yang Anda katakan Presiden Jokowi, kita harus memulai pola demokrasi yang terbuka, mencerahkan, menggembirakan, bukan lalu jadi menakut-nakuti seolah-olah tidak boleh ada suara lain yang lantang menyuarakan tentang pentingnya sebuah perubahan, keadilan, dan kesejahteraan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.